Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang berada di Masjid Imam Syafi'i Mojokerto, yang semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita semuanya dari perkara yang jelek dan juga yaitu memberi petunjuk kepada kita semuanya dalam hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Kita melanjutkan usul sunnah, yaitu pokok-pokok ajaran akidah yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, seorang ahli hadis yang tidaklah asing lagi bagi kalangan orang punya ilmu. Dan pembahasan kita akan mengulang muqaddimah kemarin, al-imanu bi'adzabil qabri. Kita wajib mengimani, meyakini bahwa azab kubur itu ada. Dan disebut, kenapa tidak disebut iman binikmatil qabri? Karena orang mengingkari orang mati kok disiksa di kuburan. Maka disebut hal ini untuk membantah mereka. Ini yang wajib kita fahami. Kalau orang mengimani adanya azab kubur, faedahnya banyak. Berarti kita sebelum meninggal dunia ini harus membersihkan dosa, supaya kita tidak mendapatkan siksa. Dan harus disusul dengan amal soleh. Karena amal soleh Allah Ta'ala menjelaskan, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Amalmu yang baik itu akan menghapus dosa. Inilah yang perlu kita fahami, karena kita mesti akan mati. Dan mati kita tidak bisa kita atur oleh diri kita. Ketika Allah menghendaki kita sehat, mati harus mati. Apalagi orang itu dalam keadaan sakit, ya dekat kepada kematian lebih daripada orang itu sehat. Dan ini supaya kita siap-siap untuk bertobat istighfar dari dosa kita yang lalu, dan siap-siap pula untuk meningkatkan amal soleh kita, terutama ketika kita sudah lanjut usia. Karena orang lanjut usia dekat dengan kematian. Maka beliau menjelaskan, Al-Imam Ahmad, wal imanu bi'adzabil qabri. Kita wajib mengimani azab kubur. Ya. Wa anna hadhil ummah, dan sesungguhnya umat ini, yaitu umat manusia, atau umat ini juga namanya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan umat sebelumnya, tuftanu fi kuburiha, akan diuji, ditanya di kuburannya ketika kita meninggal dunia. Ini harus kita fahami. Yang mana pertanyaannya harus kita siapkan jawabannya sekarang. Pertanyaannya di sini, watus alu anil iman. Kalian akan ditanya masalah iman. Iman itu apa? Maka orang itu akan bisa menjawab kalau dia punya ilmu dan beramal. Karena iman menyangkut masalah keyakinan hati. Wal Islam, dan kita akan ditanya masalah Islam. Ya. Ini namanya din. Din itu iman dan Islam, dan juga ihsan. Jadi kita akan ditanya rukun Islam itu apa? Rukun iman itu apa? Dan juga rukun ihsan, yang paling bagusnya orang itu siapa? Ini harus kita siapkan sekarang.
Tapi kalau orang itu setiap harinya menjalankan Islam, sholat dan yang lainnya, dan juga berakidah yang benar, maka Allah akan memudahkan orang itu untuk menjawab. Kemudian wa an rabbihi, kita akan ditanya tentang siapa pencipta kita ini. Dan orang itu tidak akan bisa menjawab kecuali orang itu beriman. Makanya ketika orang munafik yang melampiaskan zahirnya Islam, hatinya kufur, ketika ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, man rabbuka, la adri. Siapa Rabbmu, siapa penciptamu? Jawabnya, saya tidak tahu. Karena apa? Di dunia tidak pernah mempelajari tauhid, bahkan membenci orang ahli tauhid. Orang munafik itu orang kafir tapi menampakkan keislamannya untuk menipu kaum muslimin. Itu lebih berat daripada orang kafir. Karena orang kafir terang-terangan dia zahir, batinnya mengkufuri. Kemudian dipukul, dicambuk oleh malaikat Munkar Nakir ini, menjerit, semuanya makhluk dengar, tinggal manusia yang tidak dengar. Dan ini peringatan dari Allah Ta'ala untuk kita. Waman nabihu, dan siapa nabinya? Karena Allah Ta'ala mengutus Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengamalkan sunnah, insya Allah akan bisa menjawab. Maknanya sunnah itu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik ucapannya, perbuatannya, atau yang ditetapkan oleh beliau ketika beliau melihat sahabatnya beramal soleh. Nah, ini penting mulai sekarang. Bagaimana kita meningkatkan menuntut ilmu berkenaan dengan akidah, berkenaan dengan Islam, berkenaan dengan ihsan. Ihsan itu merasa beribadah kepada Allah Ta'ala, merasa dilihat oleh Allah, merasa melihat Allah. Nah, tapi kalau kita tidak merasa, tidak tahu, tidak bisa melihat Allah Ta'ala di permukaan bumi ini, yakini Allah melihat kita. Itu paling puncaknya iman. Jadi pertama Islam, yang nomor dua iman, yang nomor tiga ihsan. Yang itu dijelaskan di dalam hadits yang pertama, ya, Al-Arba'in Nawawi oleh Imam Nawawi, bab masalah pertanyaan Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal Islam, apa Islam itu? Wa mal iman, dan apa iman itu? Wa mal ihsan, dan apa ihsan itu? Dijawab oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu wa ya'tihi mungkarun wa nakir. Jadi kalau kita sudah meninggal dunia, mati, dikubur, pengantar pergi sudah dibangunkan kita oleh malaikat, didudukkan dan ditanya tiga perkara ini. Kaifa sya'allahu azza wa jalla, bagaimana, menurut apa yang Allah kehendaki. Kita tidak bisa membayangkannya, tapi ini iman. Wa kaifa arata, dan bagaimana berkehendak Allah Ta'ala kepada malaikatnya, dan malaikat menanya kita. Jangan menanya bagaimana, apa mungkin orang mati bisa bicara. Setelah itu kita jawab, kita ini hidup bisa bicara. Siapa menciptakan? Allah. Maka orang meninggal dunia nanti akan diajak, dibangunkan oleh Allah Ta'ala bicara. Kalau kita mengimani ketika di dunia ini semua yang Allah telah menciptakan, maka kita harus mengimani perkara yang gaib yang belum kita tahu. Wal imanu bihi, dan kita wajib beriman. Wat tasdiqu bihi, dan wajib membenarkan. Dan inilah doa yang sudah sering kita baca pada waktu mau terakhir salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahanam, paling beratnya azab. Wa min adzabil qabri, dan dari siksaan kubur. Wa min fitnatil mahya, dan dari cobaan hidup. Wal mamat, dan cobaan mau mati. Wa min fitnatil masih dajjal, dan fitnanya al-masih dajjal yang akan turun akhir zaman. Dan itu minimalnya kita membaca 5 kali.
untuk tahiyat terakhir. Maka orang yang ketika sebelum salam beristi'adzah kepada Allah dalam hal ini berarti wajib mengimani. Sekarang keterangannya dari Syekh Rabi' hafidhahul ta'ala. Wal imanu bi'adzabil qabri hadza waradat fihi akhatisu. Kita wajib mengimani azab kubur karena ada dalil. Dan dalil itu bukan perasaan kita dan bukan rekayasanya manusia. Karena urusan gaib hanya kita peroleh dari Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW yang sahih. Wa minal ayati, di antara dalil dari ayat. Nah, ya. Ini menunjukkan bantahan terhadap orang mengatakan azab kubur tidak ada. Kita bantah dengan ayat dari surat Ghafir atau surat Mu'min ayat nomor 46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. An-naru, neraka, yu'raduna, akan dipaparkan mereka ini, diperlihatkan mereka ini. Siapa? Fir'aun dan bala tentaranya. Ini contoh orang kufur. Tapi bukan hanya Fir'aun dan bala tentara. Semua orang yang seperti Fir'aun dan bala tentaranya masuk ayat ini. Ghudu wa waktu pagi wa asya sore. Jadi ketika sudah dikubur dan pengantarnya pergi, didudukkan oleh malaikat, ketika ditanya tidak bisa menjawab, diperlihatkan neraka pagi dan petang, dan diambilkan dipan dari api neraka, dan kuburan itu menjadi sempit, bertumpang tindih tulangnya, tidak ada yang bisa menolong kecuali amalannya yang soleh. Dan cerita itu tidak didengar oleh orang di dunia, walaupun makhluk yang lain mendengar. Dan ini harus kita yakini karena ayat Al-Quran. Wa yauma taqumus sa'atu, dan ingatlah pada hari kiamat. As-sa'at mana hari kiamat? Adkhilu, katanya Allah Ta'ala memerintah pada malaikat, masukkan Fir'aun dan keluarganya ini, ala Fir'aun, keluarga Fir'aun, asyaddal adzab, azab yang sangat pedih lagi, yaitu di neraka. Ini dalil untuk membantah orang yang mengatakan bahwa azab kubur tidak ada. Maka Allah Ta'ala menjelaskan di dalam surat Ghafir nomor 46. Fa Fir'aunu, dijelaskan oleh Syekh Rabi' di sini keterangan dari ayat ini. Wa qaumuhu, dan kaumnya, bala tentaranya. Ya. Qarun dan semisalnya, ahli sihirnya yang lainnya. Wa kadzalika sairul kuffar, demikian juga semuanya orang kafir. Yu'raduna 'alan nar, akan diperlihatkan setelah mati itu, diperlihatkan api. Bukan menggembirakan tapi menakutkan. Kapan? Pagi sampai ghudu wa asya, pagi sampai sore. Tapi orang mukmin lain diperlihatkan surga pagi dan sore, kemudian ditidurkan. Besoknya lagi diperlihatkan lagi dan diambilkan dipan dari surga. Dan luasnya surga itu untuk orang mukmin sejauh pandangan matanya. Tapi orang kafir disempitkan, yaitu alam barzahnya, sehingga bertumpang tindih tulangnya. Nah, itu ada di dalam hadis. Kami menjelaskannya ringkas maknanya. Hadza adzabul barzakhi, ini adzab barzakh. Adzab barzakh itu maknanya adzab peralihan antara dunia dan akhirat nanti. Nah, barzakh ini sampai kapan? Sampai nanti dibangkitkan. Jadi kalau kita hitung dosanya manusia di dunia sekitar 60-70 tahun, azabnya sampai hari kiamat, mulai mati sampai hari kiamat. Demikian juga orang mukmin, berapa umurnya dia? 60-70 tahun, karena beriman dia mendapatkan nikmat di alam barzakh antara dunia dan akhiratnya sampai hari kiamat. Nah, dan itu sudah dijelaskan dalam hadis
agar tidak ada alasan lagi orang itu ketika mendapatkan azab di alam barzahnya. Summa utifa alayya adzabu yaumil qiyamah. Kemudian ayat tadi setelah Allah menjelaskan azab kubur, ada pula azab terakhir, yaitu azab di neraka yang tidak ada batasnya, khalidina fiha. Ini harus kita fahami, sehingga kita kalau merasa malas, bagaimana ibadah kita bisa meningkat. Kalau dulunya banyak berdosa, syirik, bid'ah, bagaimana kita sekarang masih ada waktu untuk istighfar, memperbaiki diri. Dan ini kasih sayang Allah pada kita, dijelaskan sejelas-jelasnya kepada kita, sehingga tidak ada alasan besok hari kiamat saya tidak tahu. Apalagi pada zaman sekarang, zaman internet, berita seluruh dunia, dan taklim itu didengar pula seluruh dunia. Lalu Allah Ta'ala menjelaskan besok setelah dibangkitkan dari alam kubur ini, wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Pada hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala orang diazab di kuburan ini, dan akan dimasukkan Fir'aun dan bala tentaranya kepada azab yang paling pedih, yaitu di neraka. Khalidina fiha, kekal selamanya. Ya, ini dalil dari ayat Quran, dalil dari hadis. Jadi kalau kita taklim itu menanya mana dalilnya. Dalil itu bukan pikiran kita, bukan perasaan yang pagi sore berubah, tetapi dalil itu dari Al-Quran yang tidak bisa ditolak, karena tidak ada Quran yang berubah, tidak ada hati yang berubah, yang ada perubahan itu pikiran. Wa warada fi adzabil qabri anir Rasul alaihi salatu wassalam, dan ada pula dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan adanya azab kubur. Kalau ada azab kubur, kebalikannya nikmat kubur ada. Cuma disebut azab kubur karena orang mengingkari, digali wujud orangnya. Mana azabnya? Kita jawab alam kubur lain dengan alam dunia. Sebagaimana alam di rahim ibu kita lupa, padahal kita yakin bahwa kita hidup di perutnya ibu kita, tapi kita lupa. Namun kita yakin, kenapa? Karena mata kita menyaksikan setiap orang yang lahir mesti dari rahim ibunya. Kita yakin karena pernah melihat. Nah, orang kufar tidak yakin adanya azab kubur karena belum pernah melihat sama sekali. Seandainya pernah melihat, tidak ada orang kufur. Dan inilah ujian untuk kita. Yakin apa kita ini ragu-ragu? Dijelaskan fi sahihain dalam Bukhari Muslim, ya, yang dijamin kesahihannya. Marra ala qabraini, beliau pernah melewati dua kuburan. Wa qala innahuma yu'adzabani, katanya beliau ini dua kuburan diazab. Nah, beliau bicara seperti itu dasarnya wahyu. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, tidaklah dua orang ini diazab karena dosa-dosa besar seperti syirik yang lainnya, itu jelas diazab. Tetapi bala innahu kabirun, betul itu adalah besar, maknanya termasuk dosa besar itu puncaknya syirik, bid'ah, lalu yang lainnya termasuk riba, ya, mengriba, menggunjing, dosa besar. Amma akhatuhuma, adapun salah satunya kenapa diazab orang dikubur, fakana yamsi bin namimah, berjalan itu memfitnah orang, mengadu domba. Oh, fulan begini, fulan, padahal tidak. Ini perlu jaga lisan kita. Ya, pertama. Wa ammal akharu, adapun yang lain diazab dikubur, fakana la yastatiru fi minal bauli, maka dia itu tidak menutup auratnya ketika kencing. Berapa banyak orang kencing di jalan, ya, kalau binatang layak karena dia tidak punya akal. Ternyata
Azab kubur ini bukan karena sebab syirik saja. Perkara yang disebutkan oleh beliau ini. Ya, makanya kita harus menutup aurat kita, terutama wanita. Ya, ada satu hadis bahwa nanti akhir zaman wanita itu akan buka aurat. Ya. Dan dihukum oleh Allah Ta'ala. Waqa'a fi kabiratin fa'adzabahu Allah Ta'ala fil barzah. Dia jatuh kepada dosa besar, yaitu kencing yang tidak menutup aurat, dosa besar. Ini kalau kita di masjid jangan membuat kencing berdiri lalu ada tempat itu yang bagus itu tutup rapat. Ya, sehingga kita tidak mengajari mereka kencing lalu kelihatan satu yang lain. Biasanya di pasar atau di tempat-tempat ya restoran yang lainnya. Kita menjaga aurat kita. Hadza minal adillah ala anna an-nasa yu'adzabuna fil qabri bidunubihim. Ini menunjukkan manusia diazab di alam kubur karena dosa mereka. Di antara lain minha khatisul barra, yakni annahu ya'tihi munkarun wa nakirun wa yas'alanihi. Khatis al-barra yaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya akan datang mungkar nakir yaitu malaikat dan keduanya ini menanya. Fal mu'minu yaqulu, maka orang mukmin akan berkata, huwa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya man nabiyuka, jawabnya karena mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang membenci sunnah tidak bisa menjawab. Kalau orang itu sudah membenci, jangankan dia datang, mendengar saja sudah risih. Bagaimana mereka akan faham Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi faham amalnya? Ini perlunya kita mengaji sunnah. Cuma mengaji sunnah itu banyak fitnahnya. Tapi kalau kita bersabar istiqamah, Allah yang bela. Bayangkan setiap nabi mesti dimusuhi. Awalnya mesti dimusuhi. Dan itu sudah ujian dari Allah Ta'ala untuk kita. Tapi tetap tenang saja jiwa mereka. Karena Allah sudah menjamin, ya. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah wali-wali Allah, orang-orang beriman, para anbiya, para sahabatnya, dicabut oleh Allah Ta'ala rasa sedih dan rasa gelisah. Tidak ada para anbiya yang tidak dimusuhi oleh orang kufar, tetapi tenang saja jiwanya. Ya, jadi ini kita berdakwah sunnah mesti dapat fitnah. Sebagaimana kepastian itu pendahulu kita, para utusan Allah, para sahabat mendapatkan yaitu banyak musibah disebabkan karena membela sunnah. Tapi tetap kalau kita bersabar istiqamah, Allah Ta'ala akan mengalahkan mereka. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah dimenangkan. Nabi Musa alaihissalam menghadapi yaitu pemimpin yang zalim Fir'aun. Allah menenggelamkan Fir'aun. Ya, Namrud raja yang durhaka kepada Nabi Ibrahim sampai dibakar beliau. Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dan menghancurkan Raja Namrud. Dan itu sudah sejarah yang tidak boleh kita ingkari. Cuma kemenangan itu, kemudahan itu setelah kesulitan. Allah berfirman, inna ma'al usri yusra. Setelah sulit mudah. Bayangkan kita mulai dakwah macam-macam. Setelah berjalan mengalami kesulitan, janji Allah Ta'ala kemudian mesti akan dikasih. Dan kalau sudah mudah, tidak sulit. Bayangkan kita lahir tidak bisa apa-apa. Ya, kalau seandainya ibu kita keliru menggendong, putus leher kita. Panas, keselio, dipijitkan. Lalu lama-lama bisa duduk, mau duduk gentang lagi. Mau berdiri, jatuh lagi. Lama-lama dia bisa berjalan. Ketika sudah besar, lari dia. Ternyata bukan masalah urusan tin saja. Kita awali dengan kesulitan. Masalah lahir kita awali pula dengan kesulitan.
kemenangan setelah tercapai, setelah diuji oleh Allah Ta'ala dengan kesulitan. Wa hadisul Bara, demikian juga hadis Al-Bara, sahabat yang mulia. Yas'alu, Allah malaikat menanya, man rabbuka, siapa penciptamu, siapa yang kamu ibadahi, wa man nabiyuka, dan siapa nabimu, wa ma dinuka, dan apa agamamu. 3 soal itu. Tapi sekarang mungkin kita bisa menjawab, tapi belum tahu ketika sekarat lalu bisa menjawab. Ya, karena saat itu dihadapkan yaitu yang dahsyat. Berapa banyak orang bisa menasihati ketika ada musibah lupa dengan nasihatnya. Fayaqulu, maka orang mukmin berkata, Rabbi Allah, karena setiap hari beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, beristighatsah kepada Allah, berlindung kepada Allah. Wa dini, dan dia menjawab dini al-Islam, agama Islam, karena dipelajari Islam. Wa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya sering dibaca qala Allah Ta'ala wa qala Nabi. Lihat kitabnya para ulama dulu. Qala Allah Ta'ala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kutubus sittah, musnad. Ya. Yang lainnya kitab Al-Mustadrak dan kitabnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, ya, dan juga yang lainnya. Para ulama menukil betul-betul ayat dan hadis yang diboyong. Setelah itu keterangan dari kalangan para sahabat. Itu kebaikannya orang dulu. Seandainya mereka tidak menulis ilmu ini di dalam kitab mereka, kita tidak tahu apa-apa. Fayaqulu, akan menjawab, arafnaka laqad kunta mu'minan fanim in kunta mu'minan. Maka ketika sudah dijawab oleh orang mukmin ini, apa kata malaikat? Saya sudah tahu kamu itu orang mukmin. Silakan kamu istirahat di tempatmu ini. Subhanallah. Faya'rudu alaihi maq'adahu minan nar. Maka malaikat itu memperlihatkan dia tempat tinggalnya berupa neraka. Laukana kafiron, seandainya dia itu hidupnya di dunia kafir. Summa yuqalu, kemudian dikatakan, awwadzakallahu bimaq'atin fil jannah. Fayaqulu rabbi aqimis sa'ah. Fayaqulu intadhir. Kemudian Allah Ta'ala mengganti tempatnya yang neraka ini dengan surga karena dia bertobat. Kamu itu mestinya di tempatmu, tapi Allah memberi rahmat kepadamu. Maka Allah mengganti tempatmu di surga. Apa katanya orang ini? Rabbi aqimisah, ya Allah segerakan bangunkan yaitu hari kiamat ini. Ini orang yang ada di dalam kubur yang dia memiliki iman yang kuat. Fayaqulu, maka Allah berkata, intadhi, tunggu sampai hari kebangkitan. Nah, ini orang mukmin. Semoga kita termasuk dari kelompok ini dan kita mohon kepada Allah. Wal kafiru, adapun orang kafir, ya'tihil malakani. Nah, orang kafir masuk orang munafik, Yahudi, Nasrani, agama selain Islam kafir, walaupun jumlahnya macam-macam. Karena Allah menjelaskan innaddina indallahil Islam. Agama yang diridhai Allah Ta'ala, yang diakui Allah Ta'ala Islam. Islam itu Al-Quran, hadis beliau yang sahih dengan pemahaman para sahabat. Adapun orang kafir, ya'tihil malakani fayas'alani. Didatang 2 malaikat menanya. Malaikatnya sama, tapi orang ditanya beda. Kalau orang mukmin yang ikhlas bertauhid dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk menjawab. Kalau orang kufar bagaimana dia bisa menjawab? Ditanya man rabbuka, tidak akan tahu. Ma dinuka, tidak akan tahu. Karena apa? Setiap hari yang diurusi hanya dunia, hanya perut. Bahkan memusuhi orang Islam. Bagaimana bisa menjawab? Siapa Rabbmu? Tidak bisa jawab. Wa ma dinuka, dan apa agamamu? Fayaqulu la adri. Enggak
tidak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu. Saya di dunia ini pernah mendengar orang yang berkata, saya mengatakan seperti sedia, padahal yang didengar orang kafir itu bukan dari orang mukmin. Kalau orang kafir mendengar orang mukmin menerima, berarti menjadi orang mukmin. Tapi umumnya orang kafir pergaulannya dengan orang kafir, mesti. Orang munafik senang dengan orang munafik. Orang ahli bid'ah mesti senang dengan ahli bid'ah. Orang mukmin hendaknya senang dengan orang mukmin. Karena orang mukmin dijelaskan oleh beliau seperti kalbunyan, satu bangunan saling kuat menguatkan. Wa nas'alullah as-salama, kita perlu mohon kepada Allah Ta'ala keselamatan dari azab kubur ini. Kalau kita selamat dari azab kubur, selamat dari azab neraka. Dan tidak mungkin orang itu akan selamat dari azab kubur kecuali dia selamat di dunianya dari syirik, dari bid'ah. Kalau puncaknya dosa. Fa innahu yakhafu ala katsir minan nas, karena dikhawatirkan umumnya manusia ini, li'annahu la ya'rifu makna risalah haqqal ma'rifah. Umumnya manusia tidak mengerti wahyu yang Allah Ta'ala turunkan kepada Rasulullah SAW. Tanya sama mereka. Pernah juga saya disidang, apa sebab tauhid itu? Gampang kita jawab. Nah ini, ya. Bagaimana orang yang dia tahu tidak tahu akan mengadili orang tahu? Ini perlunya kita belajar. Kesempatan untuk menjelaskan. Wala ya'rifu anna Muhammadan jaa'a bil bayyinati wal huda. Dia pun tidak tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diberi oleh Allah Ta'ala wahyu berupa petunjuk dan juga keterangan yang jelas, tapi mereka tidak mau, bahkan membenci, ya, membuat karikatur mencela bagaimana dia akan mendapatkan kenikmatan di alam kubur. Nah, makanya kalau kita lihat orang ahli bid'ah tidak senang dengan hadis, senangnya dengan cerita, dongengan yang dusta. Wala ya'rifu makna la ilaha illallah, dan tidak tahu makna tauhid la ilaha illallah. Tanya pada mereka. Paling berartinya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jawab, iblis mengaku adanya Allah. Tapi kenapa masuk neraka? Karena tidak mau beribadah. Nah inilah tauhid yang jarang kita dapati di sekolah-sekolah pada umumnya. Karena saya sendiri bicara seperti ini, ketika masuk pertama di materi yang lainnya tidak diajarkan itu. Tapi sekarang alhamdulillah dakwah sunnah ini menyebar. Inilah yang harus kita syukur. Cuma tantangannya besar. Namun masih besar para anbiya dan orang-orang dahulu ujiannya dari Allah. Wa innama wajadan nasu yaquluna syai'an faqalahu. Akan tapi dia mengatakan fulan majalah ilah, yang penting saya mengikuti dia. Artinya apa? Tidak tahu. Dan ini mayoritas orang itu awam, tidak tahu. Makanya Allah berfirman, la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Akan aku penuhi neraka ini dari kelompok jin dan manusia karena kebodohannya. Wal yakhdharil mu'minu wa yatadabbaru kitab Allah, maka hendaknya orang mukmin prihatin, ya, waspada dan memahami ayat Allah. Wal ya'uddal 'uddata li hadhil ijabah, dan harus mempersiapkan jawaban sebelum dua malaikat itu menanya kita. Bayangkan ketika ada anak diuji, sebulan lagi atau setengah bulan lagi mau ujian. Kalau dia ingin lulus, tentunya dia belajar. Dan kalau sudah hafal, senang dia, ada pertanyaan apapun bahkan menunggu kapan pertanyaan itu tiba, karena dia merasa bisa hafal. Tapi kalau murid itu dia malas belajar, takut, dia duduknya di belakang dan sembunyi pula, takut kalau ada pertanyaan, yang pertanyaan itu menuju kepada dia, padahal yang menanya itu gurunya. Manusia dengan kita, bagaimana dengan Munkar Nakir?
Wa Muhammad bin Abdullah ja'ana bil bayyinati wal huda. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mendatangkan kepada kita dari Allah Ta'ala berupa keterangan dan petunjuk. Apa yang menjadi pertanyaan kita terjawab dalam Al-Quran, terjawab dalam hadis. Fa'amanna bihi wattaba'nahu, maka kita wajib mengimaninya. Iman itu letaknya di hati. Wattaba'nahu, dan kita wajib mengamalkannya. Itu anggota badan kita. Karena orang mengimani, iblis mengimani. Masuk neraka karena apa? Tidak mengamalkan iman itu. Yani hadzal imanu mutarattibun ala ma'rifatil huda wal bayan. Maknanya kita mengimani Al-Quran, mengimani hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, yaitu penjelasan yang memberi keterangan kita tahu petunjuk dan tahu pula keterangan dari beliau. Karena ilmu itu tidak bisa dicuri dan tidak bisa dipinjam. Kalau urusan harta boleh, dicuri bisa. Siapa yang bisa mencuri ilmunya para ulama? Ilmunya para utusan Allah tidak ada. Seandainya orang kafir bisa mencuri ilmunya para anbiya, para ulama, tidak ada orang punya ilmu. Inilah keistimewaan ilmu. Di penjara orangnya, ilmunya masih hidup. Meninggal dunia, ilmunya menyebar. Subhanallah. Dan itu warisan yang tidak pernah habis. Kalau kita mewariskan harta, sebentar habis rebutan dengan anak kita. Tapi mewariskan ilmu, direbut apa banyak. Dan itu paling baiknya warisan ilmu. Karena kita meninggal dunia punya murid menjadi ustadz punya murid, terus mengalir pahala. Dan kadangkala harta habis, bisa juga kena gempa hancur, selesai. Anak kadangkala meninggal dunia dulu, tapi ilmu kita meninggal dunia tetap mengalir. Dan itulah yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Fa innal anbiya, katanya beliau, lam yuwarrisu dirhama wala mata' walakin warrasul ilma. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan kepada umatnya berupa emas, harta, bukan, tetapi mewariskan ilmu. Faman akhadahu bihadzin wafirin. Siapa yang mengambil ilmu, berarti dia mengambil kebaikan yang banyak. Tafadhol, barangkali sudah waktunya saya. Selanjutnya, wa Rasul alaihi salatu wassalam yaqul, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, Kitabul Ilmi. Innakum tuftanuna fi kuburikum. Kamu semuanya hai manusia, terutama dikhususkan umatnya, disebut umatnya, tapi umat yang lain masuk. Kalian akan diuji di kuburanmu. Diujiannya ditanya. Pertanyaannya hanya 3. Menunjukkan pentingnya kita belajar tauhid. Menunjukkan kita pentingnya mengikuti sunnah beliau. Menunjukkan kita harus tahu apa agama Islam itu. Misla au qaribin min fitnatid dajjal. Semisal atau serupa dengan fitnah dajjal. Jadi sebelum hari kiamat, jadi di alam kubur dulu. Nah, ujian di alam kubur ini semisal orang dekat dengan hari kiamat, akan muncul dajjal. Dajjal ini punya 2 mata tapi satunya juling, tidak bisa melihat, dan mendapatkan keanehan. Itu ujian dari Allah. Siapa yang beriman kepada Dajjal mengatakan kamu Allah, hujan turun, ya, tanamannya subur-subur, itu namanya fitnah. Dan juga ternaknya gemuk-gemuk. Bagi orang yang penyembah dunia senang, ternyata betul ini Tuhan Allah. Tapi orang mukmin akan bantah, kamu itu bukan Tuhan, kamu itu Dajjal itu loh. Di batukmu itu dal, dim, ya, dal, jim, alif, lam. Tahu, oh kamu itu Dajjal. Dan tidak bisa melawan.
Dan Dajjal ini 40 hari dia. Seluruh dunia ini akan dijajah selama 40 hari. 2 kota yang tidak bisa dimasuki karena dibenteng malaikat, kota Madinah dan Mekah. Di situ kan orang-orang ahli ibadah. Nah ini kalau kita tidak beriman, tidak belajar tauhid, dari mana kita akan tahu itu Dajjal? Jadi dia kayak sihir betul-betul. Jadi minta hujan, turun hujan. Ada pun orang yang tidak mengimani kamu itu Dajjal, paceklik panjang. Ya. Dan juga binatang ternyata kurus-kurus. Betul-betul ujian ini. Kalau orang itu kuat imannya, oh ini karena dia tahu dalil. Kalau orang awam tidak tahu dia. Nah ini fitnah sebelum datangnya hari kiamat. Fitnah untuk orang meninggal dunia dulu sebelum datang Dajjal seperti tadi. Karena itu ketika kita di dalam tasyahud, pada waktu kita tasyahud akhir, dianjurkan untuk berdoa, beristiadah, berlindung pada Allah. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, karena puncaknya azab. Jadi azab itu ada 4. Azab di dunia, yang itu paling ringannya. Azab di alam kubur. Dan juga azab di alam maksar. Paling puncaknya azab di neraka jahanam. Bahkan juga termasuk azab pula ketika orang itu tercabut nyawanya dari orang kufar. Karena tidak ada yang paling sakit, ya, yang menghilangkan kesadarannya kecuali azab dicabutnya ruh untuk orang-orang yang sifatnya kufar. Tapi orang mukmin, Allah berfirman, wan nasyitati nasta. Malaikat nasyitati mencabut rohnya orang mukmin dengan halus. Wa min fitnatil adzabin nar. Ya. Azab kubur dulu, ini setelah mati. Kemudian azab yaitu neraka jahanam. Kemudian azab juga fitnah dunia. Wa min fitnatil mahya. Sekarang berapa banyak orang murtad masih hidup. Ya, berapa banyak orang meninggalkan sunnah. Padahal fitnah dunia yang kita hadap ini belum semisal orang-orang mukmin pada zaman dahulu. Sampai digergaji kepalanya, tembus duburnya, itu tidak menyerah. Demikian juga ketika Firaun kalah berdebat dengan Nabi Musa alaihissalam, sampai ahli sihirnya masuk Islam, dibakar, dibuatkan yaitu selokan untuk membakar, menerima. Kalau orang itu sudah kuat imannya, azab manusia itu sebentar. Dan Allah akan meringankan azabnya orang yang dianiaya oleh orang kufar. Karena itu sudah janjinya Allah. Wal mamat, dan juga azab ketika mau mati, naza. Makanya kita ini mohon kepada Allah Ta'ala agar dimudahkan kita ini meninggal dunia dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Wa atillatu adzabil qabri wal barzakhi katsira. Dalil yang menjelaskan adanya azab kubur, berarti ada nikmat kubur itu banyak sekali. Cuma yang disebut banyak azab. Kenapa? Orang mengingkari azab. Seandainya beliau mengatakan bahwa di alam kubur ini mendapatkan nikmat, orang tidak akan mengingkari. Ternyata orang kafir pun di kuburan dapat nikmat. Tapi ketika disebut azab, mereka mengingkari. Mana buktinya? Oleh karena itu kita dianjurkan untuk berdoa sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Seterusnya, wa min fitnatil mahya, balaknya hidup, wa min fitnatil mamat, dan balaknya mati, wa min fitnatil masihid dajjal, dan keluarnya dajjal. Wa minha ma dzakarnahu lakum, di antaranya yang sudah kalian dengar yaitu dalilnya tadi. Wa qad amara sabitun. Wa huwa amrun sabit, ini ada perkara yang kokoh yang tidak bisa berubah.
yu'minu bi ahlus sunnah. Yang mana ahlus sunnah mengimani. Kalau ahlus sunnah mengimani azab kubur, berarti dia harus hati-hati di dunia. Jangan sampai melakukan pekerjaan yang mendapatkan siksaan di kubur. Tapi bagaimana berusaha untuk mendapatkan nikmat kubur. Wa yunkiruhul mu'tazilah. Nah, orang mu'tazilah ingkar. Kalau ada orang sudah ingkar azab kubur, bagaimana dia akan berhenti dari maksiat? Azab itu datang karena dosa. Puncaknya adalah syirik. Kemudian lagi di bawahnya adalah bid'ah. Tapi kalau memang iman bahwasanya azab kubur itu ada, jangankan masalah syirik yang ditinggalkan, kencing yang tidak menutup aurat dijauhi. Menjaga lisannya tidak menghibah. Sebagaimana tadi beliau diperlihatkan 2 kuburan, 1 disiksa, yaitu karena ghibah, menggunjing, dan itu yaitu dosa besar pula, dosanya lisan, dan juga kencing yang tidak membersihkan kencingnya. Wa man qallatahu min ahli dhalal. Demikian juga orang-orang yang ikut kepada Mu'tazilah dari kelompok-kelompok tersesat seperti kelompok Khawarij, tidak mengimani adanya azab kubur. Nah, ternyata banyak. Makanya perlu kita pahami semua kitabnya ulama sunnah yang membahas akidah mesti disebut azab kubur. Karena banyak diingkari oleh orang. Selanjutnya, Al-Imam Ahmad mengatakan, wa inna hadhil ummah, sesungguhnya umat ini tuftanu fi kuburiha, akan diuji, ditanya di alam kuburnya, dan mesti mengerti pertanyaan malaikat walaupun dia tidak bisa bahasa Arab, karena Allah Maha Kuasa. Kita lahir tidak bisa bicara, lama-lama bisa bicara. Yang menjadikan kita bisa bicara Allah. Wa tus'alu 'anil iman, dan kalian akan ditanya masalah iman. Iman itu maknanya masalah urusan hati. Iman itu pada Allah, malaikat, kitabnya, rasulnya, hari kiamat, takdir. Nah, wal Islam, dan kita akan ditanya masalah Islam. Sudahkah sholat kamu? Berinfak, bersedekah, siam, haji. Jadi iman dengan Islam ini kalau bergabung mempunyai makna sendiri. Iman berkenaan dengan akidah, Islam berkenaan dengan amal zahir. Makanya rukun Islam itu syahadat la ilaha illallah, didengar oleh orang yang mendengarnya. Salat disaksikan oleh orang yang menyaksikannya. Siam, tahu orang itu siam. Ya. Zakat, amal yang zahir. Haji, amal zahir. Namun belum tentu orang mengamalkan Islam itu hatinya mukmin. Contohnya siapa? Orang munafik. Tapi kalau orang mukmin mesti membuahkan Islam. Karena amal zahir itu tergantung amal hati. Tapi kalau orang itu menyembunyikan amal hatinya, bisa menampakkan zahir tapi dia membenci, orang munafik. Dia sholat, tapi Allah menjelaskan wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Mereka itu sholat tapi tandanya malas. Yuraunan nas. Kalau ada orang sholat dia mau sholat. Kalau tidak, tidak. Sholat dia, amal zahir. Berjumpa menyamakan assalamualaikum karena takut dikatakan dia munafik. Tapi kalau orang mukmin muncul dari keimanan hati. Jadi iman itu membuahkan amal zahir. Tapi belum tentu amal zahir itu dia meyakini dalam hatinya. Karena itu ketika orang Arab Badui mengatakan qalatil a'rabu amanna, berkata orang Arab Badui, kami ini sudah beriman. Maka Allah Ta'ala memberitahu Rasulullah SAW, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakan wahai Nabi, kamu itu belum beriman, cuma lidahmu sudah mengatakan Islam. Ini menunjukkan nilai iman lebih tinggi daripada Islam. Karena Islam bisa dihapusi. Artinya orang itu bisa menipu orang dengan keislamannya. Orang kafir berjumpa orang muslim, assalamualaikum, mengambil teks, ya dibaca. Padahal mereka membenci.
Tapi mengambil teks itu supaya mereka tidak dimusuhi oleh orang Islam, supaya orang Islam tertarik dengan si dia. Tapi iman lain. Tetapi Allah Ta'ala melihat keimanan kita, melihat hati kita. Waman Rabbu, dan siapa Rabbnya, waman Nabiyu, dan siapa Nabinya. Inilah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita siapkan sebelum kita meninggal dunia. Oleh karena itu kesempatan yang baik kaum muslimin wal muslimat, jangan sampai ada waktu yang kita sia-siakan. Kalau kita setiap hari butuh makan dan minum, kalau tidak makan dan minum lapar mati, bagaimana tidak menuntut ilmu? Lebih bahaya daripada matinya orang tidak makan. Ya, karena orang tidak makan terasa laparnya. Belum tentu orang bodoh merasa kebodohannya. Tapi kalau kita sering menuntut ilmu terus merasa tidak menuntut ilmu, rugi. Sebagaimana pedagang, dia ketika setiap hari datang dan tahu keuntungannya, satu hari dia tidak berdagang merasa rugi. Padahal orang mempunyai kekayaan yang banyak hanya dirasakan sedikit. Tapi kalau orang itu sudah kuat dia imannya, beramal soleh, merasa keberatan meninggalkan amal itu. Baik, itulah yang dapat disampaikan. Barangkali ada pertanyaan, silahkan bertanya. Tafadhol kalau jangan tanya. Ya. Waalaikumsalam. Ada beberapa poinnya di sini Ustaz ya. Karena ada azab kubur, banyak orang yang mengingkari, terutama orang munafik atau orang yang tidak taat sama Allah. Tidak menutup aurat saat kencing, setelah sudah besar sendiri, tiba-tiba dan lain-lain. Terus? Ini pertanyaannya mungkin agak kontroversial. Artinya bagaimana kalau sosok seorang manusia itu dari lahir sampai dia besar, dia keadaan istilahnya orang gila ataupun anak kecil. Pada dasarnya dia kan tidak beribadah sama Allah. Iya. Terus? Ya, untuk aja kuburnya yang seperti apa? Kalau orang itu anak kecil tidak mendapatkan hukuman, rufi'al qalamu an salasin. Allah Ta'ala tidak mencatat amal, tidak menghukum 3 perkara. As-sabiyu hatta yakhluma, anak kecil sampai dia balik. Ya, wal majnunu hatta yaskhuwa, orang gila sampai dia sadar. Dan karena ibadah itu butuh akal, butuh ingatan. Orang gila hilang angat. Ya, kesadaran dirinya tidak ada, rasa malu tidak ada dia. Demikian juga wan-naimu, orang tidur sampai dia bangun. Orang tidur ya lupa belum sholat, tidur ya berdosa, kecuali kalau sudah ingat harus sholat. Nah, inilah kemurahan Allah Ta'ala. Kita tidak dihukum ketika ada penyebab 3 perkara itu. Jadi kalau dia gila semenjak kecil tidak ada hukuman. Tapi kalau dia gilanya 2 tahun meninggal dunia, sebelumnya dia berakal, maka akan dihisab sebelum gilanya. Sebelum gilanya dihisab. Karena Allah menghisab hamba yang akalnya sehat. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Yang keras. Tadi kan disebutkan bisa didai dajjal apa bukan bisa hafal. Iya, jadi orang mukmin akan tahu kafaro di sininya, dan tahu matanya juling, melotot satu, keluar merah, menonjol. Jadi ketika mereka katakan anak Allah, orang mukmin tidak tahu kamu itu dajjal. Lihat dulu, kafaro di batukmu itu kafar, kafir, dan tidak bisa berbuat apa-apa dajjal itu. Itu orang mukmin akan tahu. Ya, jadi keanehan-keanehan yang muncul saat itu bagi orang beriman akan diperlihatkan oleh Allah Ta'ala itu dajjal, kelihatan. Tapi orang kafir karena tidak beriman, dari mana dia tahu hak?
Tidak tahu di situ kalimat kafar. Jangankan seandainya dia tahu huruf, tidak bisa membaca pula. Karena orang itu bisa membaca, belajar, berilmu. Nah, kelas. Yang lain ya. Orang yang dianggap terbunuh itu bisa dapat keringanan atau enggak? Keringanan usaha. Bisa juga karena Allah Ta'ala menjelaskan yaitu wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, terutama dengan doanya orang yang masih hidup. Ketika siksaan itu tidak berkenaan dengan syirik, kecuali syirik yang ia lakukan karena tidak tahu. Makanya kita dianjurkan untuk mendoakan orang mati. Tetapi kalau orang mati didoakan oleh orang mukmin, dia berhak untuk didoakan, dapat, ya, maka akan berkurang, bahkan juga akan dihapus oleh Allah, karena Allah Ta'ala menjelaskan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Karena itu kita dianjurkan mendoakan orang tua kita. Rabbi firli, ya Allah ampuni dosaku, wali walidayya, dan dua orang tuaku, warhamhuma, ya Allah rahmati kedua orang tuaku ini, kama rabbayani shaghira, sebagaimana beliau berdua telah mendidik saya waktu kecil. Karena itu anak yang soleh jangan lupa mendoakan. Bahkan juga menjadi sebab bisa terkurangi siksa kubur. Kalau dia punya hutang tidak dibayar, anaknya bayar. Orang meninggal dunia itu ketika punya hutang badannya panas. Dan itu hak manusia. Tidak bisa lepas dari itu kecuali orang yang dihutangi ini, ya, itu dia membebaskan, ya saya maafkan. Demikian juga dosa yang berhubungan dengan manusia. Allah Ta'ala memberi hak untuk manusia yang dizalimi ini, yaitu mengambil kebaikan orang menzalimi, sehingga dosa dia dihapus oleh Allah Ta'ala dengan sebab diambilkan kebaikan untuk menutupi dosanya. Dan itu hadisnya masyhur. Karena itu kita disuruh mendoakan orang meninggal dunia, Allahumma fir lahu, Allahumma arhamhu, wa'afi wa'fuan, ya Allah ampuni dosa dia, rahmatilah, maafkan dosanya. Tetapi ini harus orang beriman yang meninggal dunia. Karena orang kafir tidak boleh. In tad'uhum in tastaghfir lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum. Kalau meninggal dunia ini orang kafir, walaupun itu bapaknya ibunya seorang nabi, tetap Allah menjelaskan innahu may yusyrik billah, siapapun orang berbuat syirik pada Allah Ta'ala, maka Allah mengharamkan dia masuk surga dan tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Nah, ini supaya kita fahami. Oleh karena itu kita hendaknya memberi nasihat pada orang tua kita selagi masih hidup. Kita nasihati sebagaimana Nabi Ibrahim menasihati yaitu ayahnya. Tapi ketika mereka menolak, maka Allah Ta'ala melarang Nabi Ibrahim untuk mendoakannya, walaupun pertamanya untuk mendoakan orang tuanya, tapi ditegur oleh Allah Ta'ala. Demikian juga Rasulullah SAW ketika terkenang ibunya yang masih hidup meninggal dunia beberapa waktu, mohon izin pada Allah, ya Allah bolehkah aku ini mendoakan, memintakan ampun ibu saya meninggal dunia dalam mengandung kufur? Tidak boleh. Hanya diizinkan untuk mengunjungi yaitu kuburannya, itu khusus untuk beliau. Tapi kita tidak ada alasan untuk mengunjungi kuburan orang tua atau keluarga kita masing-masing. Tapi kalau kita memang futur, malas beribadah, boleh berziarah kubur untuk mengingat kematian. Wallahu a'lam. Yang lain? Ya. Waalaikumsalam. Iya, itu kekhususan beliau. Ini orang kencing, apa itu bersih. Yang nomor dua, orang menghibah. Ini pelapa kurma ini akan meringankan selagi belum kering. Itu kekhususan beliau.
Tapi ketika beliau meninggal dunia, tidak ada para sahabat yang meletakkan pelapa kurma di atas kuburan. Karena ini urusan gaib. Ya. Dengan bukti beliau tidak bisa menyelamatkan bapaknya meninggal dunia dalam keadaan kufur. Ibunya pula dalam keadaan kufur. Pamannya sendiri yang berjasa baik kepada beliau tidak bisa. Dan itu kekhususan. Amal beliau yang tidak bisa diamalkan oleh umatnya. Ya, ini menunjukkan beliau tahu urusan gaib apabila Allah Ta'ala mengkabarinya. Jadi ini akan aku letakkan. Nah, ini menunjukkan bahwa siksa kubur itu ada. Ya. Jadi diletakkan pelapa kurma ini dengan ini. Nanti akan diringankan oleh Allah Ta'ala selagi masih basah. Kalau kering sudah tidak. Ini menunjukkan kekhususan beliau. Adapun kita apabila orang tua kita meninggal dunia dalam keadaan Islam banyak dosa, kita doakan. Allahumma firlahu, ya Allah ampunilah. Warhamhu, ya Allah, yaitu rahmatilah. Wa'afi, ya Allah, bebaskan dosanya. Dan juga seterusnya. Dan perlu pula kita bersedekah untuk orang tua kita. Dulu orang tua kita sengsara. Sekarang kita hidup mewah. Ya, bersedekah untuk orang tua. Korban untuk orang tua boleh. Selagi orang tua meninggal dunia dalam keadaan Islam. Kalau sudah kufur, inqata'at, putus amal. Dan inilah kenikmatan kita punya orang tua, yang kita akan melihat waktu mendidik kita begitu sengsaranya. Kita sekarang hidup merasa kenikmatan dunia yang banyak, sisihkan untuk orang tua kita. Terutama kita berdoa kalau tidak punya, yaitu amal zakat yang lainnya kita peruntukkan untuk beliau berdua, kita berdoa, kita beramal soleh. Karena amal kita soleh, kalau itu didikan dari orang tua, insya Allah akan meringankan dosa orang tua kita. Yang lain? Baik, saya rasa cukup. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.